Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sedang sakit ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini di dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari apa itu sih budaya positif, kemudian juga di dalam budaya positif ini apa saja hal-hal yang sebagai seorang guru harus kita laksanakan atau harus kita implementasikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana Bapak Ibu bisa saksikan bersama, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Bapak Ibu, tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berlanjut, saya mau tahu dulu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak kita? Apa Bu? Yang terlintas dalam benak kita? Tertib, betul. Apalagi Bapak? Patuh, betul. Apalagi Bu? Teratur. Kemudian apa lagi? Tertib. Rapi, tertib. Nah, itu adalah kata-kata yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar kata disiplin. Kemudian selanjutnya, disiplin positif ini ketika dilakukan, kita harapkan dari murid-murid kita yang menerapkan disiplin tersebut akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja itu nilai kebajikan? Sebagaimana yang Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Contohnya apa saja Bapak Ibu nilai kebajikan? Rasa hormat, kemudian integritas, optimis, percaya diri, kemudian apa lagi? Mandiri. Menghargai, Empati, sesama, betul sekali, empati dan masih banyak lagi. Kesemua nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan murid-murid kita dapat miliki, ya Bapak Ibu ya. Dan nilai kebajikan yang diharapkan dimiliki oleh murid di era saat ini sesuai dengan era saat ini, kurikulum yang sedang kita jalankan adalah kurikulum merdeka. Maka nilai kebajikan yang ingin terkandung dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi seperti yang kita ketahui bersama. Ada apa aja Bu? Di 6 dimensi pelajar Pancasila ada lagunya ya? Ada lagunya, ada yang kita nyanyi? Kita nyanyi sama-sama ya? Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa.
yang kita harapkan peserta didik kita dapat miliki. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide yang selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hendaknya kita sebagai seorang guru saat ini sudah mulai beralih ya Bapak Ibu ya. Kita jangan lagi menggunakan istilah hukuman, tapi kita gunakan istilah konsekuensi. Lebih baik lagi ketika kita bisa menjadi posisi manajer dan menerapkan restitusi. Apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Perbedaannya seperti yang Bapak Ibu sama-sama bisa saksikan, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihan. Ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin 15-20 tahun yang akan datang, murid kita, siswa-siswa kita akan lupa bagaimana kita mengajar. Mereka mungkin akan lupa mengenai materi yang kita berikan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Maka sebagai seorang guru, berhati-hatilah ketika siswa kita melakukan kesalahan. Jangan memposisikan siswa kita itu menjadi pribadi yang merasa gagal sesuai dengan yang kita saksikan. Jangan sampai mereka mengalami identitas gagal. Alihkan ke identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini masih ya yang tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, identitas gagal, dan identitas sukses. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol yang dilakukan guru di sekolah. Dari kelima ini, manakah posisi kontrol yang sering Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Penghukum. Penghukum. Ada lagi sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Pembuat merasa bersalah. Ada juga tadi yang menjawab sebagai posisi kontrol. Teman saya pun seperti itu. Terkadang saya menempati posisi kontrol penghukum, kadang teman, kadang pembuat merasa bersalah. Apa sih definisi dari kelima posisi kontrol ini? Kemudian apa saja cirinya dan bagaimana hasilnya terhadap murid kita ketika kita menempati posisi kontrol yang 5 ini? Kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk. Hasilnya, lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita menempati posisi sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat Agresif. Kemudian selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, nada suaranya lembut, halus, tapi menghujam. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Hasilnya seperti apa? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Karena emosinya akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaannya. Kemudian yang selanjutnya, teman, nada suara akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti
murid. Murid mempertanggungjawabkan atas permasalahannya sendiri. Kemudian hasilnya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain atau orang tua. Kemudian murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada soal latihan. Mari kita bersama-sama menentukan kira-kira pernyataan ini termasuk posisi kontrol yang mana? Termasuk yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Oke, yang kedua, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak hanya menyakiti ibu, tapi juga menyakiti orang tua kamu. Apa itu, Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Betul, membuat merasa Bersalah. betul, Bu. Tas dulu, Bu. Gak apa-apa. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Penghukum, betul. Yang selanjutnya, ayo bantulah demi Bapak. Apa itu posisi kontrol? Teman. Posisi kontrol? Teman. Kata kuncinya? Bantu. Ayolah bantu Bapak, ayolah bantu Ibu. Kalau kamu nggak bantu Ibu, nanti Ibu dimarahin nih sama bapak kepala sekolah. Itu adalah posisi kontrol terus teman. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pembuat merasa Sanksi atau konsekuensinya apa? Penghukum. Pemantau. Pemantau. Yang selanjutnya, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Posisi kontrol apa itu? Teman, betul. Kemudian yang selanjutnya, menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Manajer. Kata kuncinya apa? Meminta siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah posisi kontrol Manajer. Bagus sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, Kesenangan. kesenangan. Dan yang kelima, Penguasaan. penguasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menemukan siswa yang bermasalah di kelas, ketika murid kita atau siswa kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan contoh, ada anak yang selalu manja ke kita, selalu cari-cari perhatian ke kita, berarti mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan apa yang berarti tidak terpenuhi, Bapak Ibu? Kasih sayang. Kasih sayang. Mungkin di rumahnya ayah ibunya sibuk, pulangnya sore, sehingga dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup, kasih sayang yang cukup, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah kita kembali latihan. Kita sama-sama klasifikasikan pernyataan ini adalah merupakan kebutuhan dasar yang mana. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan apa itu? Senang. Betul, kesenangan. Yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Apa itu? Freedom, kebebasan. Berarti anak tersebut menginginkan kebebasan. Yang ketiga, yeay, aku berhasil membuat ibu guru mengejar-ngejar aku. Berarti apa itu? Penguasaan. Ibu guru berhasil saya buat mengejar-ngejar saya. Jadi dia merasa berkuasa atas ibu gurunya, gitu ya. Selanjutnya, di sekolah aku suka disuapin sama ibu guru dan rambutku dikepang 2. Kebutuhan dasar apa itu? Kasih sayang. Dia mencari-cari perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Yang selanjutnya, asik belajarnya di luar kelas
tidak terpenuhi di rumah atau tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Selanjutnya, nah ini adalah pengertian restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar teori kontrol yang kita miliki motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ada berapa tahapan Bapak Ibu? 3. Ada 3. Yang pertama menstabilitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana kan menstabilkan identitas, bagaimana validasi tindakan yang salah, dan bagaimana menanyakan keyakinan kita akan bahas. Nah ini dia. Pada tahap yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Setuju tidak? Sepakat tidak Bapak Ibu? Bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Namun tentu saja sebagai seorang guru kita juga manusiawi ya Bapak Ibu, yang kadang anak-anak tuh udah berbuat salah, ditegur, dinasihatin, berbuat kesalahan yang sama lagi. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, udah dinasihati berbuat kesalahan yang sama lagi, seperti itu dan seperti itu. Banyak ya, banyak. Nah, tentu kita sebagai seorang guru berusaha bagaimana caranya agar ketika anak berbuat kesalahan, kita berikan nasihat, kita berikan arahan sehingga kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang selanjutnya pada tahapan menstabilkan identitas ini yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses tadi. Identitas gagal adalah memberi hukuman, sementara identitas sukses itu adalah pemberian konsekuensi dan restitusi. Pada tahapan yang selanjutnya validasi tindakan yang salah ini berdasarkan pada prinsip perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita harus memahami bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu mungkin adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang selanjutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik serta mampu mengaitkan kenyataan dengan tindakan yang Salah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan putarkan sebuah video. Nah, video ini berisi penerapan segitiga restitusi. Mari kita sama-sama saksikan ya Bapak Ibu ya.
kamu